Saat melewati Zuxiu, tatapan kedua orang itu bertemu lagi. Qiurong segera menarik pandangannya melewati mereka berdua dan berjalan keluar. Xin Feng sifatnya santai, tidak suka berebut. Tapi Zuxiu tidak akan mudah berbagi dengan jantan lain. Niat membunuh di matanya tadi sudah menjelaskan segalanya. Kecuali suami Bai Wanwan kelak cukup kuat, kalau tidak. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Qiurong. Setelah Qiurong pergi, menghadapi Ruyi, Bai Wanwan agak canggung. Bagaimanapun satu-satunya hubungannya dengan Ruyi adalah Qiurong. Padahal Qiurong bukan suaminya, dan sekarang dua suaminya belum juga sampai. Ruyi, kami sementara tidak ada tempat tinggal, ingin tinggal di suku, bisakah Anda bicara pada kepala suku? Kami bersedia menukar dengan barang. Kalian kalau tidak keberatan, di samping ada rumah batu, kalian bisa tinggal sementara di sana. Besok aku bicara pada kepala suku. Ruyi mengantar mereka ke rumah batu di samping, lalu pulang dengan langkah berat, hatinya penuh keraguan. Zuoling adalah betina paling unggul di suku, 4 suaminya adalah jantan terbaik di suku. Tapi suami Bai Wanwan sama sekali tidak bisa dibandingkan. Apa Bai Wanwan benar hanya manusia hewan kucing? Dua jantan itu terlihat sangat hebat. Qiurong anak itu juga berubah karena dia. Dulu di mata Qiurong hanya ada kebencian, tidak ingin berpasangan, tidak ingin punya keturunan sendiri. Tapi kali ini malah melahirkan 4 anak dengan Bai Wanwan, bahkan sangat mementingkan anak-anak itu. Setelah membereskan rumah, Bai Wanwan mengeluarkan makanan. Laparkan, makan dulu. Suara jatuh dia langsung dipeluk Zuxiu. Jantan hari ini kau tidak berniat berpasangan dengannya. Tidak, dia hanya ayah anak-anakku, aku tidak akan berpasangan dengannya. Perkataan ini membuat ekspresi Zuxiu benar-benar rileks. Bai Wanwan mencoleknya. Makan dulu, aku agak lelah. Tubuh Zuxiu belum pulih sepenuhnya, selesai makan dia berubah wujud hewan melingkar di pintu. Bai Wanwan menoleh menatap Xin Feng. Melihat kalian selamat, aku sangat senang. Xin Feng mengelus rambut lembutnya. Kali ini berkat Zuxiu. Bai Wanwan memiringkan tubuh, menatap ular king cobra yang tidak bereaksi. Dia sebenarnya sama sekali tidak mengenal Zuxiu. Anak-anak nakal tidak, ada yang menendangmu. Tidak terlalu nakal, cuma hamil mereka lebih capek dari hamil yang sebelumnya. Capek ya istirahat yang baik. Sekarang ada aku dan Zuxiu, kau bisa tenang menjaga kandungan. Zuxiu sedang menyerap energi, tapi perhatiannya terus tertuju ke belakang. Percakapan betina kecil itu semua masuk telinganya. Dia jelas lebih santai di depan Xin Feng. Menyadari hal ini, rasa posesif mulai muncul, ingin melempar Xin Feng keluar dari rumah batu. Menggunakan pengendalian diri yang sangat besar baru bisa menahan dorongan itu. Bai Wanwan berbaring sebentar, kelopak matanya mulai berat. Xin Feng menarik tangannya. Aku pergi panaskan air untukmu mandi. Dia perlahan bangkit pergi. Bai Wanwan menguap, awalnya mau membalikkan badan, tapi saat membuka mata bertatapan dengan mata merah Zuxiu, kantuknya langsung hilang karena kaget. Zuxiu perlahan memutar kembali kepalanya, tapi Bai Wanwan sudah tidak mengantuk lagi. Tatapan tadi membuat lehernya agak dingin. Zuxiu tidak senang. Bai Wanwan ragu sejenak, perlahan berjalan ke sisi Zuxiu. Kau mau di sini semalaman? Bagaimana kalau kau tidur juga? Dia merasa harus adil, karena Zuxiu juga sudah jadi suaminya, maka tidak boleh terlalu mengabaikannya. Sentuhan dan pertanyaan Bai Wanwan memang menenangkan hati Zuxiu yang gelisah. Dia menundukkan kepala mendekati Bai Wanwan. Bai Wanwan ragu sejenak, akhirnya memeluk kepalanya, mengelusnya pelan. Di sini dingin, kau masuk istirahat juga ya. Aku hewan asing, harus hati-hati. Wanwan sedang hamil, aku takut tidak bisa menahan sifat liarku dan melukainya, jadi sementara tidak bisa dekat dengannya. Kalau begitu kau dan Xin Feng gantian, malam ini kau jaga, besok istirahat. Cahaya merah di mata Zuxiu jelas meredup. Bai Wanwan lega, lanjut mengelus kepalanya.
Nanti kalau ada hal yang tidak menyenangkan harus beritahu aku tidak ingin ada salah paham di antara kita. Bola mata besar Suksiu berputar, sudah tidak seseram tadi. Baik. Bai Wanwan baru lega. Aku lelah mau tidur dulu, kau kerja keras ya. Malam ini sangat hangat, tidur sampai bangun sendiri. Cahaya matahari masuk ke dalam rumah batu. Bai Wanwan mengucek mata dan menguap, mendongak melihat Sin Feng duduk di bangku batu membelah kayu bakar. Posturnya sangat tegak, melakukan pekerjaan kasar pun memancarkan keanggunan. Menyadari dia bangun, Sin Feng berjalan ke tepi tempat tidur membungkuk sedikit. Salju di luar mulai mencair, hari ini sangat dingin. Kau di tempat tidur saja biar tidak masuk angin. Aku bangun saja, masih berapa lama musim hangat tiba? Tunggu kau melahirkan anak, musim hangat akan tiba. Beberapa hari ini akan sangat dingin, tidak boleh keluar. Kenapa tidak lihat Suksiu? Dia kemana? Sin Feng menyiapkan air panas untuk cuci muka. Aku dan Suksiu sudah sepakat, beberapa hari ini aku di rumah merawatmu, dia pergi berburu. Bai Wanwan mendengar perkataannya, matanya melihat bangkai hewan yang tergeletak di pintu. Tadi baru melamun sebentar, benda ini sudah muncul. Mungkin Suksiu yang kirim, aku pergi urus. Sambil bicara dia bangkit berjalan ke pintu, tapi gerakannya berhenti. Bai Wanwan masih duduk di dekat api, kehangatan mengusir dingin di sekitarnya. Menyadari gerakan Sin Feng. Kenapa? Buruan itu bukan Suksiu yang kirim. Dia melihat sekeliling sunyi senyap, jejak kaki di tanah juga rumit, tidak terlihat apa-apa. Ragu sejenak, Sin Feng akhirnya menyeret buruan itu masuk ke rumah batu. Bai Wanwan bangkit menghampiri. Kenapa kau tahu ini bukan Suksiu yang kirim? Sin Feng menunjuk luka gigitan di leher buruan. Penyebab kematiannya salah, Suksiu hanya akan melilit dengan ekor panjang. Bai Wanwan juga menyadarinya, leher buruan ada beberapa lubang darah, jelas digigit di bagian vital hingga mati. Dia melirik keluar pintu. Aneh, selain Suksiu, siapa yang kirim buruan untuk kita? Jangan-jangan Ruyi. Kalau Ruyi seharusnya juga bilang, masa diam-diam taruh di sini lalu pergi. Cuaca di luar terlalu dingin, dia berencana tanya Ruyi saat cuaca lebih hangat. Dua orang itu kalau tidak ada kerjaan meneliti berbagai makanan di rumah. Saat Suksiu kembali, rumah batu sudah dipenuhi aroma harum. Suksiu menyeret 3-4 buruan, melihat dua orang di rumah batu bercanda tawa. Bai Wanwan menoleh melihat Suksiu berdiri di pintu, segera meletakkan sumpit di tangan, bangkit berlari ke arahnya. Kau hebat sekali, kenapa dapat buruan sebanyak ini? Dia memegang 4 buruan besar, rumah batu sampai tidak muat. Besok pakai ini tukar rumah besar dengan kepala suku. Kita tinggal sementara, di sini juga bisa tinggal. Kau lelah seharian di luar, cepat masuk. Dia berdiri di pintu sebentar saja jarinya sakit kedinginan, sedangkan Suksiu seharian di luar. Bai Wanwan bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Suksiu melihat wajah kecilnya pucat kedinginan, segera meletakkan buruan, memegang tangannya masuk. Di luar dingin kau keluar buat apa? Nadanya agak tegas, tapi alis dan matanya jelas lebih lembut dari dulu. Kau seharian kedinginan di luar apa tidak dingin? Kekuatan bakat manusia hewan terbatas, di alam liar tidak boleh menggunakan bakat untuk menahan dingin, harus siap bertarung kapan saja, sudah biasa tidak masalah. Bai Wanwan menarik tangannya menggeleng. Itu juga tidak boleh, aku sudah bilang aku punya makanan, kau tidak percaya. Besok jangan keluar lagi, makananku cukup. Tunggu cuaca hangat, kalau kau mau keluar, aku tidak akan menghalangimu. Suara betina kecil itu agak manja, sebenarnya mengkhawatirkannya, jadi sama sekali tidak membuat orang kesal. Sin Feng menyodorkan mangkuk batu padanya. Kalau makanan kurang, kita gantian, besok aku yang keluar. Besok tidak usah keluar, aku juga mau melahirkan sebentar lagi, tidak bisa jauh dari kalian. Dua orang saling pandang, tidak ada yang bicara mau keluar lagi. Bai Wanwan melihat situasi,
menjepitkan udang goreng untuk mereka masing-masing. Coba makanan ini bisa dimakan tidak? Xin Feng sudah mencoba dan bisa menerima, tapi Bai Wanwan tidak percaya, selalu merasa Xin Feng membohonginya. Zuxiu menjepit udang goreng memasukkan ke mulut. Enak tidak? Dia menatap reaksi Zuxiu. Enak. Aku lihat ekspresimu sepertinya tidak bilang begitu. Zuxiu batuk kecil. Aku tidak bohong, rasanya enak, cuma terlalu sedikit. Makanan begini buat betina pas, buat kami buat selip gigi saja tidak cukup. Memang buat kalian cicipi, bukan buat makan kenyang. Di sana masih ada daging rebus, makan udang dulu, nanti kasih kalian cicip daging. Bai Wanwan selesai bicara makan dengan lahap, manisnya daging udang dan renyahnya tepung membuatnya sangat puas. Tiba-tiba teringat buruan pagi tadi, menunjuk ke sudut. Kau lihat, buruan itu kau yang kirim bukan? Zuxiu menoleh melihat. Aku sudah periksa lukanya, sepertinya digigit harimau atau serigala, tidak tahu siapa yang kirim. Memang bukan aku yang kirim, buruanku semua ada di sini. Kalau begitu tunggu musim hangat, aku tanya Rui. Kalau suaminya yang kirim, nanti kita kirim balik 1 ekor. Dipikir-pikir hanya itu kemungkinannya. 3 orang itu mengobrol ramai sambil makan. Keesokan paginya, Bai Wanwan bangun Zuxiu sudah tidak ada, pergi berburu lagi. Orang ini benar-benar tidak takut dingin ya. Dia pergi cari kepala suku tukar rumah ini terlalu kecil, buka pintu angin langsung masuk. Dia ingin ganti yang lebih hangat untukmu. Bai Wanwan tiba-tiba sangat terharu, jantan di dunia ini terlalu baik. Setelah punya betina, pusat kehidupan mereka semua berputar di sekitar betina. Dia ingin kau hidup lebih nyaman sedikit. Bai Wanwan melirik ke pintu. Cepat lihat ada barang lagi. Benar saja di pintu tergeletak seekor rusa kutub. Kau duduk jangan bergerak, aku pergi lihat. Bai Wanwan memiringkan kepala melihat keluar, tadi sepertinya melihat punggung jantan. Tak lama kemudian Xin Feng kembali. Tidak lihat siapa yang taruh. Aku sepertinya melihat punggung jantan. Di sini kita juga tidak kenal manusia hewan lain, siapa yang kirim buruan di musim salju, sehari 1 ekor lagi. Rui juga cuma betina biasa, suaminya juga sudah tua, menghidupi keluarga sendiri saja susah, mana mungkin kirim ke mereka tiap hari. Tunggu Zuxiu kembali, aku bicara dengannya. Sedang bicara Zuxiu masuk dari luar. Kepala suku setuju, aku baru lihat rumah itu, ada 3 kamar batu lebih hangat. Mata Bai Wanwan berbinar, kalau begitu kapan kita pindah? Rumah batu ini terlalu sempit, gerak sedikit saja sesak. Hari ini pindah lebih awal, sebelum kau melahirkan semua sudah beres. 2 orang itu langsung bergerak, segera membereskan barang-barang di rumah. Zuxiu memeluknya menggunakan bakat mengusir dingin, Xin Feng memeluk barang mengikuti di belakang. Rumah batu baru jaraknya tidak jauh, Zuxiu menggendong Bai Wanwan masuk. Rumah batu ini relatif luas, model 2 kamar 1 ruang tamu. Bai Wanwan sangat puas. Zuxiu langsung menggendongnya masuk ke kamar batu terbesar, di dalam angin tidak masuk, nanti kalau melahirkan anak tidak akan kedinginan. 2 orang itu sangat terampil, sama sekali tidak butuh dia melakukan apapun, sudah mengatur semuanya dengan sangat baik. Bai Wanwan meringkuk di dalam selimut bulu angsa merenung, waktu musim salju baru datang di rumah cuma ada Xin Feng 1 jantan, dia mau tangkap ikan pun tidak ada yang melarang. Sekarang ada 2 jantan gantian menjaganya, biarpun dia menyentuh baskom batu pun, mereka rebutan mau bantu. Mendekati melahirkan dia makin suka tidur. Beberapa hari berikutnya, sebagian besar waktu dihabiskan meringkuk di selimut bulu angsa. Xin Feng menyalakan api memasak di luar. Aku bosan sekali, temani aku ngobrol dong. Zuxiu baru membuka mata menatapnya. Mau ngobrol apa? Salju di luar sudah cair belum? Ada manusia hewan keluar jalan-jalan tidak? Salju sudah cair cuaca belum hangat, manusia hewan di luar sedikit. Hampir semua jantan. Lalu kita pindah rumah,
masih ada yang kirim buruan buat kita tidak? Ekspresi Zuxiu tidak berubah. Beberapa hari ini ada terus. Dia membelalakkan mata kaget. Benar ada. Malaikat dari mana? Cuaca sedingin ini, kalau tidak punya kemampuan susah cari buruan, apalagi menangkapnya. Tiap hari memanfaatkan saat aku tidak ada atau malam hari membuangnya di pintu. Bai Wanwan menatapnya. Kau pun tidak bisa menemukan siapa yang menaruhnya. 2 hari lalu dia memang tidak terlalu peduli, karena Wanwan tanya, malam ini dia akan jaga lihat siapa sebenarnya. Tiap hari begitu rajin pasti bukan untuk dia dan Xin Feng, hanya mungkin untuk betina kecil. Memberi untuk betina kecil tujuannya apa, Zuxiu tidak perlu otak pun bisa menebak. Sedang asyik bicara Bai Wanwan tiba-tiba berteriak. Tangan Zuxiu yang memegangnya kaku. Kenapa? Perutku sakit, mungkin mau melahirkan. Kacang cepat tukarkan persalinan tanpa rasa sakit. Ini baru mulai, aku harus cepat biar tidak menderita. Baik tuan rumah, sudah berhasil ditukarkan untukmu. Bai Wanwan rileks, hanya merasa perut makin kencang, tidak sakit sama sekali. Zuxiu melihat dia tidak bereaksi, segera memanggil Xin Feng masuk. Cepat panggil tabib, Wanwan mau melahirkan. Kondisi Bai Wanwan saat ini sangat baik, bahkan bisa makan camilan dan ngobrol. Tidak usah, aku tidak sakit lagi. Melahirkan anak itu hal berbahaya, harus panggil tabib. Xin Feng juga mengangguk setuju. Kalau ada apa-apa, menyesal pun terlambat. Biarpun Bai Wanwan bicara sampai mulut kering, mereka tetap bersikeras memanggil tabib. Dia melihat 2 buruan yang diseret pergi, hatinya seperti diiris, sama saja kasih gratis ke orang. Zuxiu wajahnya serius, menggenggam telapak tangannya. Masih sakit tidak? Bai Wanwan melihat wajahnya pucat, ekspresinya menderita, seolah yang menderita dia. Jangan tegang, aku benar-benar tidak sakit. Dia tersenyum santai, tapi Zuxiu sama sekali tidak percaya. Dia dengar betina melahirkan anak sangat berbahaya, ada yang tidak bisa keluar malah merenggut nyawa ibunya. Bayangan malam itu muncul tak terkendali di benaknya, baru sadar dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Kau harus bertahan jangan sampai kenapa-napa. Melihat wajah menderitanya, Bai Wanwan ingin tertawa sekaligus menangis. Kalau ada manusia hewan lain, pasti melihat wajah Bai Wanwan merah merona. Sebaliknya wajah Zuxiu pucat pasi. Baik, aku pasti melahirkan anak dengan baik, tidak akan membiarkan mereka tanpa ibu. Selesai bicara Zuxiu tidak rileks, malah menggenggam lebih erat. Wanwan tak bisa berkata-kata, kenapa makin erat pegangnya. Sudah jangan bicara, harus bertahan, tunggu tabib datang pasti tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa, dia baik-baik saja. Cuma rasa kencang di perut makin parah, jelas sudah mau melahirkan. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menggelinding keluar. 1, 2, 3, total 5 anak menggelinding di tempat tidur. Selamat tuan rumah melahirkan 5 anak, total hadiah 31.000 poin. Zuxiu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, masih mengamati ekspresinya, tiba-tiba mendengar suara rengekan lemah. Dia memasang telinga, mendengarkan sumber suara dengan teliti. Kau dengar suara sesuatu tidak? Jangan cari lagi, itu suara anak. Bai Wanwan menyingkap selimut sedikit, memperlihatkan anak-anak kecil di dalamnya. Bola mata Zuxiu seolah lupa berputar, melihat cukup lama baru sadar. Kapan kau melahirkannya? Begitu saja tanpa suara sudah lahir. Kenapa beda dengan yang dia tahu? Ya barusan abis bilang tidak sakit padamu, tak lama kemudian lahir. Perhatian Zuxiu segera tertarik oleh beberapa anak. Ternyata ada 2 bakat tingkat kuning. Dia menoleh cepat, wajahnya masih belum rileks. Kita sementara tidak bisa pergi ke suku super. Kenapa? Bakat anak terlalu kuat, petarung suku super bisa dengan mudah melihatnya, kalau begitu identitasmu sebagai betina suci tidak bisa disembunyikan lagi. Ini memang masalah, kalau begini, memang tidak bisa membawa anak hidup di suku super.
Zuxiu membaringkannya. Aku pergi cegah Xin Feng. Tabib suku juga bisa melihat bakat anak. Kalau tidak bisa ke suku super, tinggal di sini pilihan bagus, tapi syaratnya identitas Wan Wan tidak boleh terbongkar. Tak lama setelah Zuxiu pergi, sosok jantan muncul di luar rumah batu. Dia menyeret buruan di tangan, dengan terampil membuangnya di depan pintu, lalu cepat menghilang. Yanli agak kecewa, sekian hari tidak bertemu dengannya lagi. Wajahnya terukir dalam diingatan. Mencari di gunung salju berulang kali, akhirnya melihatnya di suku anjing hitam. Tahu dia punya dua suami berbakat kuat, Yanli tidak mendekat, hanya melihatnya dari jauh. Sampai akhirnya menarik perhatian dua suaminya, lalu tidak pernah melihatnya lagi. Dia menatap pintu batu yang tertutup dengan tak berdaya lalu berbalik pergi. Kecepatan Zuxiu sangat tinggi, mencegat Xin Feng saat hampir sampai di gua tabib suku. Xin Feng mengerutkan kening tidak senang. Kau tinggalkan Wan Wan sendirian di rumah. Wan Wan sudah melahirkan, kau ikut aku pulang. Xin Feng langsung membuang buruan di tangannya, lari seperti angin. Beberapa anak belum buka mata, menggeliat bingung. Tenggorokannya tercekat, tidak bisa bicara banyak. Wan Wan ternyata melahirkan 5 anak untukku. Ini hal yang dulu tidak berani kubayangkan. Zuxiu bersandar di dinding gua, melihat tampang Xin Feng agak jijik. Menoleh melihat anak-anak, tak tahan menyunggingkan senyum. Bai Wanwan menguap mengantuk, mengedipkan mata kucing. Melahirkan 5 anak untukmu suka tidak? Xin Feng bisa membayangkan ekspresinya saat ini, alis dan matanya sangat lembut. Suka. Kau bisa melihat bakat mereka tidak? Xin Feng menatap anak-anak sejenak. Aku tidak bisa melihat. Coba tebak bakat mereka apa? Bisa ada 2-3 yang berbakat saja sudah bagus. Standarmu kenapa rendah sekali? Sini ku beritahu, 2 ini tingkat kuning, 2 ini tingkat hijau, 1 ini tingkat cian. Xin Feng seperti disambar petir, menatapnya tak percaya. Kau bilang apa? Aku tidak bohong. Zuxiu juga lihat. Bakat anak-anak ini sangat kuat. Zuxiu berdiri di pintu, memaksa menekan kekejaman di hatinya. Kalau benar melakukan sesuatu pada Xin Feng dan anak-anak ini, Wan Wan akan memaafkan mereka. Bai Wanwan sama sekali tidak tahu pikiran 2 orang itu, melihat saldo poin sistem, senyumnya hampir sampai telinga. Kacang, sekarang sudah ada 30.000 lebih poin. Apa sudah bisa buka beberapa opsi abu-abu di belakang? Tuan rumah belum bisa, opsi berikutnya butuh saldo 50.000 baru bisa dibuka. Bai Wanwan juga tahu sistem ini kaku, poin tidak cukup pasti tidak akan dibuka lebih awal. Mulai menyentuh panel kontrol, terus membolak-balik barang di opsi depan. Melihat berbagai camilan, tak tahan menelan ludah. Dulu poin terlalu sedikit, masih harus memulihkan bakat Xin Feng, banyak barang tidak berani beli. Sekarang akhirnya bisa foya-foya. Wan, Zuxiu bicara padamu. Bai Wanwan tersadar menatap Zuxiu. Tadi aku melamun, kau mendekat bicaranya. Wajah Zuxiu sedikit mereda, berjalan ke tepi tempat tidur tapi tidak bicara. Xin Feng mengerti maksudnya. Aku pergi tangkap ikan, siang buatkan sup untukmu. Bai Wanwan mendongak menatap Zuxiu. Kenapa tidak duduk? Zuxiu duduk, wajahnya datar. Kenapa? Siapa yang bikin kau tidak senang? Zuxiu menatap wajahnya yang tersenyum, mata itu licik, jelas tahu alasannya tapi sengaja tanya. Meskipun kau dan Xin Feng kenal duluan, tapi kalau di hatimu cuma ada dia, aku akan menghabisinya. Suaranya penuh kekejaman, sama sekali tidak ditutupi. Bai Wanwan diam, Zuxiu mengerutkan kening. Kenapa tidak bicara? Atau kau sudah selesai memanfaatkanku? Sekarang tidak butuh aku lagi, juga tidak perlu bersamaku. Belum selesai bicara lehernya dipeluk, bibir lembut menyumbat kata-kata selanjutnya. Kau mungkin ada salah paham padaku. Kalau aku tidak naksir kau, aku tidak akan membiarkanmu jadi suamiku. Mata Zuxiu memerah, menahan belakang kepalanya. Entah berapa lama,
Bai Wanwan hampir kehabisan napas, terpaksa mendorongnya. Zuxiu baru melepaskan dengan berat hati. Pipi Bai Wanwan merah merona, matanya yang indah berkaca-kaca, buru-buru mendorongnya. Jangan nakal, aku baru melahirkan. Zuxiu menarik napas dalam. Betina melahirkan butuh waktu lama untuk pulih, kalau tidak tubuhnya akan bermasalah. Dia tiba-tiba berdiri, Bai Wanwan kaget. Kenapa? Aku pergi nyalakan api, kau dan anak-anak istirahatlah. Bai Wanwan tak tahan tertawa, tangannya mengelus anak di dalam selimut. Selanjutnya dua orang bergantian merawat Bai Wanwan, tapi sama sekali tidak mengizinkannya keluar. Salju di luar sudah cair dan hangat, biarkan aku jalan-jalan keluar, aku hampir jamuran. Xin Feng memeluk anak tersenyum tipis. Dia orang yang sangat lembut dan teliti, baik anak dia maupun anak Qiurong dirawat dengan sangat baik. Tunggu lebih hangat sedikit baru bawa kau keluar. Bai Wanwan bahkan melompat beberapa kali di tempat. Lihat badanku sehat, musim dingin saja aku lari-lari di luar. Cuaca hangat makin tidak masalah. Tunggu Zuxiu kembali, aku bicarakan dengannya. Setelah cuaca hangat, betina suku anjing hitam juga ada yang keluar jalan-jalan. Zuoling ditemani suaminya berencana pergi mandi di gunung, mendongak melihat Zuxiu memanggul buruan. Penampilannya terlalu unggul, tubuhnya memancarkan aura jantan kuat yang khas. Belum sempat Zuoling melihat jelas, Zuxiu sudah menghilang. Barusan itu siapa? Luda adalah petarung top di seluruh suku anjing hitam, reaksi istrinya membuatnya agak tidak senang, tapi tidak bisa ditunjukkan. Aku belum pernah lihat. Tusan di samping adalah suami Zuoling yang lain. Beberapa hari lalu ku dengar di suku ada dua manusia hewan asing yang kuat, dia mungkin salah satunya. Mata Zuoling berkilat, mereka kemari untuk apa? Aku waktu itu buru-buru ke gunung tidak tanya. Zuoling menarik tangannya. Kalau begitu kau bantu aku tanya, aku ingin tahu dia ke suku untuk apa. Tusan segera berbalik mencari info. Zuoling menoleh menatap Luda. Kau marah padaku. Marah bisa membuatmu mengalihkan pandangan ke jantan lain. Wajah Zuoling menunjukkan keraguan. Kau tahu aku tidak mungkin cuma punya satu suami. Tapi kau sekarang sudah punya 4, masih ada tuan muda suku Singa Emas, sekarang mengincar 2 jantan ini lagi. Nanti jangan lupa apa yang kau katakan padaku. Zuoling agak bersalah, segera ganti wajah tersenyum. Aku tahu kau berkorban banyak untukku, jadi berapapun suamiku, kau di sini yang paling istimewa. Meskipun tahu mulutnya pintar menipu, tapi Luda tetap termakan. Kau ingat ya? Nanti biarpun tuan muda Singa Emas, aku juga harus di depannya. Bai Wanwan bolak-balik di rumah batu, akhirnya Zuxiu kembali. Melihat Bai Wanwan di pintu tersenyum. Kenapa berdiri di sini? Bai Wanwan maju memeluk lengannya. Khusus nunggu kau di sini, kenapa baru pulang? Aku tunggu kau setengah hari. Tunggu aku untuk apa? Lihat cuaca di luar dingin begitu, bawa aku jalan-jalan keluar. Kau baru melahirkan, sekarang belum boleh. Xin Feng menggendong anak keluar. Dia sudah ngomel setengah hari, bagaimana kalau cuaca bagus, bawa dia jalan-jalan sebentar. Zuxiu bergumam, kalau begitu rawat 2 hari lagi. Siangnya, Zuxiu menatap Xin Feng. Cuaca di luar bagus, kau bawa anak-anak berjemur. Bai Wanwan mendengar itu tidak terima. Anak-anak boleh main keluar, kenapa aku tidak boleh? Xin Feng mendekat menenangkan. Tunggu 2 hari lagi, nanti tiap hari ku bawa kau main keluar. 2 hari lagi kalau tidak boleh keluar, aku tidak mau keluar selamanya. Xin Feng mau meletakkan anak membujuknya, Zuxiu mengangkat tangan mencegahnya. Kau bawa anak-anak berjemur, aku bicara dengannya. Zuxiu duduk di tepi tempat tidur. Beritahu dia, kau tidak marah lagi, nanti aku bawa kau keluar. Ekspresi murung Bai Wanwan langsung hilang, matanya berbinar menatapnya. Kau tidak bohong. Melihat tampangnya, Zuxiu tertawa kesal. Tidak bohong. Baik,
Aku percaya kau sekali. Aku tidak ribut denganmu, bawa anak-anak keluar sana, aku tidak marah lagi. Perhatian Xin Feng terbagi pada anak-anak, tidak mendengar bisikan Zuxiu dan dia, mengira Zuxiu berhasil membujuknya, dan setelah dia setuju baru lega membawa anak-anak pergi. Bai Wanwan langsung menyingkap selimut dan duduk. Dia sudah pergi, kita juga pergi yuk. Mau kemana? Aku mau jalan-jalan keluar, lalu ke gunung, kalau ada tempat mandi lebih bagus lagi. Zuxiu membungkuk menggendongnya, begitu keluar langsung disambut banyak tatapan. Bai Wanwan bersandar di pelukannya menggoda. Dia gendong aku begini, semua orang menatapmu. Aku menggendong betinaku sendiri, biarkan mereka lihat. Jawabannya membuat Bai Wanwan sangat puas, sudut bibirnya tersenyum cerah, menoleh bertatapan dengan Zuoling. Aku dengar dari Ruyi namamu Bai Wanwan, nanti boleh aku panggil kau Wanwan. Jelas-jelas bicara dengan Bai Wanwan, matanya sesekali melirik Zuxiu. Bai Wanwan tersenyum menatap Zuoling. Boleh. Zuoling berputar-putar menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Wan, ini suamimu. Benar, dia suami pertamaku Zuxiu. Aduh, tidak bicara dulu ya, aku harus pergi mandi. Bai Wanwan menarik Zuxiu. Kita pergi. Zuoling berdiri di tempat, wajah cantiknya penuh keraguan. Bai Wanwan ini kesuburannya sangat kuat ya. Kenapa jantan di sisinya semuanya begitu hebat? Saat menoleh, dia melihat beberapa anak berlarian di dalam, diikuti oleh jantan yang mengikuti anak-anak itu dari dekat. Jantan itu berwajah tampan, memancarkan aura yang sangat istimewa, sangat berbeda dari Jinyi maupun dua suami Bai Wanwan. Zuoling buru-buru merapikan jubah rubah merahnya. Ini dikirim Jinyi tahun lalu, sangat mahal dan cantik. Dia sedikit mengangkat dagu, memasang senyum lembut dan mendekati Xin Feng. Lari pelan-pelan jangan jatuh. Xin Feng dengan sabar mengikuti anak-anak. Tiba-tiba merasa ada orang berhenti di sampingnya. Dia perlahan mendongak, senyum lembut di wajahnya belum hilang. Zuoling melihatnya sampai terpana, lupa alasan yang dia siapkan saat datang tadi. Xin Feng melihat betina asing, senyum di wajahnya menghilang. Melihat anak-anak lari jauh, dia bersiap bangkit menyusul. Hei tunggu, ada apa? Mata Zuoling berputar, itu anak-anakmu. Xin Feng tersenyum tipis, nadanya mengandung kebanggaan dan pamer yang sulit ditangkap. Iya, semua anak-anakku. Kau bukan suami Bai Wanwan juga kan? Dia menatap Xin Feng lekat-lekat, berharap mendengar jawaban berbeda. Xin Feng mengangguk tanpa ragu. Benar, aku suami Wanwan. Zuoling langsung menanyakan pertanyaan di hatinya. Kenapa? Xin Feng menatapnya curiga, mengerutkan kening merasa orang ini tidak normal. Ada urusan apa kau tanya Wanwan, aku harus jaga anak-anak. Zuoling sangat terpukul, dia termasuk betina yang berani. Mengandalkan cinta dan perlindungan jantan, dia sering lari keluar suku, demi memilih suami yang kuat untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa dia berusaha begitu keras baru bertemu Jinyi satu jantan tingkat atas, sedangkan Bai Wanwan punya 3. Bai Wanwan bersandar di pelukan Zuxiu. Dengar tidak di sana ada suara air. Di depan, kau pergi sendiri sana. Bai Wanwan meliriknya, kau tidak menemaniku, masa malu. Dia kira Zuxiu sengaja mengusir Xin Feng karena ingin berduaan dengannya. Zuxiu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku pergi lihat sekitar ada hewan buas tidak. Bai Wanwan tak bisa berkata-kata. Kesempatan sebagus ini disia-siakan begitu saja. Dasar cowok lurus sejagat raya. Dia mencari tempat yang airnya tidak terlalu dalam, diam-diam mengeluarkan sampo dan sabun mandi dari ruang spasial, membersihkan diri dengan teliti. Baru mau mengeluarkan handuk untuk membungkus diri dan naik ke darat, tiba-tiba merasakan tatapan berbahaya. Menoleh melihat serigala tua berdiri di tepi sungai, menatapnya dengan ganas. Datang lagi, datang lagi. Dia buru-buru mencari suara Zuxiu.
Orang ini percaya diri sekali ya. Atau ada jantan lain di dekat sini jadi dia tidak enak mendekat. Bai Wanwan baru mau teriak, tiba-tiba bayangan melintas. Serigala tua yang tadi menyeringai, jatuh ke tanah bergerak 2 kali lalu mati. Di tepi sungai berdiri jantan berambut abu-abu, menoleh menatap Bai Wanwan. Kau tidak apa-apa, di sini tidak aman. Begitu melihat, pipinya langsung memerah. Bai Wanwan segera menenggelamkan diri lebih dalam ke air. Jantan itu dengan wajah merah memalingkan muka. Ini tidak aman, aku bantu jaga. Aku sudah selesai mandi, kau berbaliklah, aku langsung naik saja. Tadi terima kasih ya. Yanli berbalik dan wajahnya merah lagi. Tidak perlu terima kasih. Bai Wanwan tak tahan tertawa. Jantan ini mudah sekali memerah. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Dia melangkah terburu-buru 2 langkah. Kau masih ada urusan. Karena lawan menyelamatkannya, dia sangat sabar dan lembut. Yanli mengatupkan bibir. Buruan yang dikirim untukmu suka tidak? Buruan-buruan itu kau yang kirim. Aku tidak tahu kau suka makan apa, jadi ganti-ganti kirimnya. Kau bisa beritahu aku paling suka yang mana, nanti aku khusus buru untukmu. Kenapa kirim buruan untukku? Musim salju banyak keluarga makan saja susah, kenapa dia mau jadi malaikat penolong? Wajah jantan itu meski merah padam, tapi menatapnya tanpa berkedip. Aku ingin berterima kasih kau menyelamatkan nyawaku. Bisa bicara lebih jelas tidak? Kapan aku menyelamatkanmu? Jangan-jangan kau salah orang. Seingatnya benar-benar tidak ada kejadian itu. Yanli saking cemasnya maju 2 langkah. Aroma wangi tercium di hidung, otaknya pusing seolah mabuk. Kau kenapa? Bai Wanwan melihat dia berdiri bengong tidak bicara, melambaikan tangan di depannya. Yanli tanpa pikir panjang langsung memegang pergelangan tangannya. Dia tahu harusnya dilepas, tapi tangan sialan itu tidak mau menurut. Bai Wanwan mencoba menarik kembali. Kau mau apa? Aku bukan. Yanli terbata-bata mengucapkan beberapa kata, akhirnya melepaskan tangan. Tatapan Bai Wanwan menjadi waspada. Kau masih ada urusan. Yanli cemas sampai berkeringat. Kau tidak ingatkan, di gunung salju kau menyelamatkan macan tutul yang terluka, itu aku. Sepertinya ada kejadian itu. Kau macan tutul itu. Yanli menyeringai, tersenyum sangat cerah. Benar, bisa hidup juga karena kau menyelamatkanku. Kalau bukan kau, aku tidak punya kesempatan. Bai Wanwan merasa orang ini agak bodoh. Dia tidak minta dia melakukan apa-apa, dia malah maksa mau membalas budi. Kau kan sudah kirim begitu banyak buruan. Sudah cukup, tidak perlu khusus berterima kasih lagi. Bai Wanwan selesai bicara berbalik pergi. Yanli merasa dirinya terlalu bodoh, menepuk kepalanya sendiri. Tapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. 2 jantan itu menjaga terlalu ketat, dia sama sekali tidak punya kesempatan mendekat. Mengertakkan gigi dia mengikutinya. Jantungnya berdegup kencang. Tumbuh sebesar ini, baru pertama kali ingin mendekati betina. Bai Wanwan jalan sebentar, sadar lawan masih mengikutinya. Kau tidak perlu ikut aku lagi, suamiku menungguku. Mengira setelah bicara begitu lawan akan paham. Siapa sangka Yanli malah menunjukkan ekspresi sangat sedih. Lalu kapan bisa bertemu kau lagi? Bai Wanwan tiba-tiba agak mengerti maksudnya. Kau mau ketemu aku buat apa? Pipi Yanli memerah, setengah hari tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Tampang merah meronanya lumayan imut juga. Kalau tidak ada apa-apa aku benar-benar pergi ya, di rumah masih ada anak-anak. Yanli memberanikan diri bicara, aku juga mau jadi suamimu. Cih, dasar manusia hewan, langsung banget. Tatapan Bai Wanwan menyapunya dari atas ke bawah. Tahu bakatnya kuat, dulu di gunung salju sistem sudah bilang, barusan juga ribut di telinga. Tapi Bai Wanwan tidak akan mudah goyah. Sekarang sudah ada 2, menjaga keseimbangan saja susah. Kalau tambah 1 lagi,
dengan levelnya saat ini diperkirakan tidak akan bisa adil. Jangan mimpi, aku sementara tidak ingin tambah suami. Ekspresi sedih muncul di wajah Yanli. Bai Wanwan merasa berdosa, agak tidak tega memalingkan pandangan, sengaja membuat nada suaranya terdengar galak. Jangan ikut aku lagi. Yanli tidak mengejar lagi, tapi Bai Wanwan tahu dia terus mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, sosok Zuxiu muncul. Zuxiu menggendongnya. Belum pernah lihat betina sebersih kau. Sekarang sudah lihat kan, bawa aku main ke Gunung Ya. Setelah dua orang itu pergi jauh, Yanli masih berdiri di tempat. Bisa jadi suaminya, dua jantan itu sungguh beruntung. Kalau dia juga bisa jadi suaminya, pasti tidak akan kalah dari mereka. Dia akan memberikan yang terbaik untuknya. Kecepatan Zuxiu sangat tinggi, membawanya ke puncak gunung yang megah. Bai Wanwan melihat pemandangan di depannya, pupil matanya mengecil karena takjub. Ini pemandangan yang di abad 21 pasti tidak bisa dilihat. Sekali lihat langsung membuat hati lapang. Dunia ini sebenarnya ada berapa manusia hewan? Berapa suku? Tidak tahu, aku juga belum pernah keluar dari 10.000 gunung besar. Lalu kau berasal dari suku mana? Kenapa bisa pergi ke kota hewan liar? Kalau dia belum jadi suaminya, Bai Wanwan tidak akan tanya. Tapi karena mau hidup bersama seumur hidup, dia masih ingin tahu lebih banyak. Alis pedang Zuxiu yang indah berkerut. Kau tidak perlu memaksakan diri, kalau tidak mau cerita tidak usah cerita. Aku hewan buangan, dibuang oleh ibu dan ayah. Kasihan sekali, Bai Wanwan tak tahan menggenggam tangannya erat. Kelahiran itu ibu melahirkan 3 anak, 2 lainnya kutelan. Zuxiu bicara sambil terus menatap Bai Wanwan, ingin melihat apakah dia akan jijik padanya. Bai Wanwan memang agak kaget. Awalnya juga ada hambatan psikologis, tapi sekarang sudah terbiasa. Dibandingkan ketakutan awal, malah memberinya banyak rasa aman. Yang lain tidak menelan saudara sendiri. Tidak, jadi aku dianggap aneh dan diusir. Dia tidak menyembunyikan masa lalunya. Dia tidak ingin berbohong, juga berharap betinanya tidak akan jijik dan menolaknya. Lalu kalau sekarang kau akan menelan tidak? Zuxiu tidak melihat ketakutan di wajahnya, menatap hutan di depan. Tidak tahu. Bai Wanwan mengulurkan tangan menangkup wajahnya. Lalu kau akan menelanku tidak? Zuxiu mengatupkan bibir. Tidak akan. Hal ini dia sangat jelas. Dia tidak tega membiarkan siapapun menyakitinya. Jawaban tegas Zuxiu membuat Bai Wanwan agak tenang. Kau dibuang ibu dan ayah saat masih anak-anak. 30 hari lebih sudah dibuang mereka. Nasibku baik, juga pintar sembunyi. Setelah perlahan tumbuh besar, akulah yang memburu hewan lain. Dia menceritakannya dengan ringan, tapi Bai Wanwan tahu betul ini dunia hewan. Betapa tidak mudahnya seorang anak bertahan hidup sendirian di alam liar. Nanti aku adalah keluargamu. Kalau merasa aku ada yang kurang baik, harus langsung beritahu aku. Keinginan hidupnya sangat kuat, takut salah langkah membuat Zuxiu marah dan ditelan bulat-bulat. Wajah Zuxiu rileks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik, nanti ku beritahu semua. Saat turun gunung, Bai Wanwan memeluk tubuh hewannya dengan kedua lengan. Zuxiu sesekali menoleh melihatnya. Jangan nakal, hati-hati jatuh. Ada kau aku tidak takut. Tangannya terus mengelus kulit hewan. Kali ini Zuxiu tidak lagi memperingatkannya untuk tidak bergerak sembarangan seperti dulu. Sampai kembali ke suku anjing hitam, Zuxiu juga tidak berubah wujud manusia. Manusia hewan di suku melihatnya ketakutan dan menyingkir. Lihat aku benarkan, betina itu lebih cantik darimu. Zuoling menarik kembali tatapan iri. Biarpun dia lebih cantik dariku, tidak mengubah fakta aku lebih cantik darimu. Setelah pulang Bai Wanwan menemani anak-anak bermain. Anak menggigit jarinya pelan. Zuxiu melihatnya langsung menyingkirkan anak itu. Jangan dimanjakan. Kalau besar sedikit bisa melukaimu kapan saja.
Selesai bicara dia menatap tajam anak-anak itu. Anak-anak langsung patuh, jelas ketakutan. Bai Wanwan baru mau bilang jangan terlalu galak pada anak-anak, di pintu terdengar suara betina. "Wan ada." Suara Sin Feng datar tanpa emosi. "Kau ada perlu apa?" Bai Wanwan berdiri dan keluar. Zuoling seperti melihat teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, wajahnya menunjukkan senyum akrab. "Cari aku keluar bicara dengannya. Mumpung lagi bosan cari hiburan." Zuoling menatap punggung Sin Feng, matanya berkilat. Sampai Bai Wanwan memanggilnya, baru dia menggandeng tangan Bai Wanwan dengan mesra. "Kudengar kau nanti akan menetap di suku anjing hitam." Bai Wanwan pura-pura tidak tahu apa-apa. "Rencananya begitu. Nanti kau main sama kami ya. Tunggu lebih hangat lagi. Aku ajak kau ke sungai petik buah, buahnya manis sekali, kau pasti suka." Betina ini hebat, tahu cara mendapatkan kepercayaannya dulu. Bai Wanwan tatapannya jernih seperti mahasiswa. "Boleh, aku juga lagi bosan." Zuoling menatapnya bingung, apa jantan kuat sukanya tipe begini. Dia bersikap akrab seperti saudara perempuan. "Kau dulu tidak pernah keluar suku?" "Tidak pernah." "Lalu bagaimana kau menemukan suami-suami ini?" "Ketemu di suku, terus waktu suku hancur nemu di jalan." "Bikin iri saja, dia segampang itu nemu 3 jantan kuat." "Suamimu punya saudara lain tidak?" "Sepertinya tidak ada." "Mereka dari suku mana?" Ternyata manusia hewan juga suka sensus penduduk, bolak-balik tanya soal suami. "Mereka tidak memberitahuku." Zuoling belum sempat bereaksi, Bai Wanwan mulai balik bertanya. "Kau selain suamimu suka jantan lain tidak?" Matanya memancarkan sinar gosip. Zuoling teringat Jinyi, tak tahan bergumam mengiyakan. "Jantan suku anjing hitam." Zuoling melihat 2 jantan sibuk di dalam rumah, rasa bersaingnya muncul. "Bukan, dia tuan muda suku besar, bakat tingkat kuning. Dan wajahnya tidak kalah dari 2 suamimu." Bai Wanwan mendengus. "Bicara ya bicara, jangan membandingkan, aku tidak percaya. Suamiku paling hebat, dia lebih hebat, nanti juga akan jadi kepala suku-suku besar." "Dia suamimu." Perkataan ini jelas pukulan telak, wajah Zuoling berubah-ubah. "Sekarang memang bukan suamiku, tapi dia selalu menyukaiku." "Aku tidak percaya." Perkataan ini memancing rasa bersaing Zuoling. "Sebentar lagi dia akan datang ke suku kami, nanti kau lihat sendiri. Dia selalu menyukaiku, sampai sekarang belum berpasangan, kali ini pasti bisa kujadikan suami." Belakangan omongan Zuoling makin banyak, Bai Wanwan sesekali menimpali. Saat Zuoling pergi baru sadar, jelas-jelas mau mancing omongan Bai Wanwan, kenapa malah dia yang cerita semua. Bai Wanwan juga mendengarkan dengan asyik, cuma tidak tahu berapa persen yang benar. Cuaca makin hangat, Bai Wanwan juga tiap hari jalan-jalan di suku. Hari itu dia menukar buah dan gula pasir, sibuk di depan kompor. Sin Feng menghampirinya. "Mau buat apa aku bantu?" "Kau nyalakan api." Sin Feng terampil menyalakan api, tak lama wajan panas. Bai Wanwan menuang gula pasir, suhu wajan perlahan naik, melelehkan gula jadi kental. "Buah sudah ditusuk pakai ranting. Nanti kasih kau coba yang enak." Bai Wanwan membayangkan rasa manisan Houghton, air liurnya menetes. Dia mengambil 1 tusuk menyodorkan ke mulut Sin Feng. "Coba." Terhadap permintaannya, Sin Feng tidak pernah menolak. Enak. Tahu dia cuma mau menyenangkan hatinya. "Tidak suka jangan dipaksa, kau tidak makan aku makan lebih banyak." Selesai bicara berjalan ke sisi Zuxiu yang sedang mengurus buruan. Zuxiu tidak mengangkat kepala, menggigit 1 Houghton. Tanpa menunggu Bai Wanwan tanya, Zuxiu bicara duluan. "Enak, buah apa ini? Aku belum pernah lihat." "Tentu saja kau belum pernah lihat." Bai Wanwan memegang manisan Houghton berjalan ke pintu. Dia melihat betina yang sangat muda berdiri di dekat dinding,
menatap manisan di tangannya sambil menelan ludah. Dia menggoyangkan manisan itu. Mau makan? Betina itu menundukkan kepala, tidak berani melihatnya. Bai Wanwan memperhatikan kulit binatang di tubuhnya sangat jelek, rambutnya berantakan, di wajahnya juga ada luka. Betina itu menunduk ingin pergi. Tapi mendengar langkah kaki mendekat, dia mendongak dengan hati-hati. Pipinya seketika memerah, matanya menghindar tidak berani menatap lurus. Bai Wanwan tak tahan tertawa, menyerahkan manisan di tangannya. Untukmu. Betina itu mencium aroma wangi, tak tahan mengangkat tangan. Saat tersadar, betina cantik itu sudah berbalik pergi. Dia menunduk menatap benda di tangannya, mengangkatnya dan menciumnya. Wangi sekali. Saat itu hari hampir gelap. Dia menatap pintu besar rumah Bai Wanwan, lalu segera berbalik pulang. Membolak-balik barang, dia mengeluarkan sepotong dendeng. Keesokan harinya, melihat dendeng di depan pintu, Bai Wanwan menoleh melihat sekeliling. Kau lihat siapa yang datang tidak? Tidak, aku bawa anak-anak keluar berjemur matahari. Sambil bicara dia memanggil beberapa anak. 4 anak lari keluar. Kenapa kurang 1? Sin Feng segera menenangkannya. Jangan khawatir aku cari. Anak-anak pasti tidak lari keluar suku. Asal di dalam suku pasti aman. Sambil bicara dia menggendong anak-anak lain di punggung. Tunggu di rumah, aku segera kembali. Hati Bai Wanwan cemas. Berpikir sejenak dia mencari ke arah lain. Tapi mencari cukup lama, masih belum mendengar suara anak itu. Saat melewati sebuah lorong, tiba-tiba mendengar suara oman anak itu. Dia segera berjalan ke dalam lorong. Semakin ke dalam suara makin jelas. Bahkan mendengar banyak suara makian betina. Hatinya cemas berjalan makin cepat. Tak lama kemudian melihat sekelompok betina berkumpul, juga suara teriakan marah anak itu. Bai Wanwan langsung menerobos masuk, tidak mempedulikan makian mereka. Akhirnya melihat anaknya sedang dipeluk erat oleh seorang betina. Dia melangkah cepat mendekat, membantu betina yang terluka di tanah bangun, sekaligus mengambil anak dari pelukannya. Bai Wanwan mengelus kepala anaknya, bertanya pada betina di depannya. Ada apa ini? Betina itu melihatnya agak gugup. Kau cepat bawa anakmu pergi. Bai Wanwan menyadari ketakutan di matanya. Menoleh melihat belasan betina di belakang. Kalian siapa? Bai Wanwan tidak mempedulikan pertanyaan mereka. Apakah mereka mau melukai anakku? Kau membantuku melindunginya. Si Hua menggeleng. Mereka hanya mengincarku. Anak ini kutemukan di jalan. Betina ini benar-benar jujur. Padahal bisa membuat Bai Wanwan berhutang budi padanya. Terima kasih juga. Hei, sudah selesai bicara belum? Si Hua, kau kemari. Betina berwajah garang menunjuk si Hua, matanya menatap tajam Bai Wanwan. Ancaman di matanya sangat jelas. Kau cepat pergilah, kalau tidak mereka akan menindasmu juga. Manisan kemarin enak tidak? Si Hua bengong menatapnya. Kalau suka, 2 hari lagi aku buatkan lebih banyak. Si Hua karena berwajah jelek dan kesuburan rendah, selalu ditindas betina lain. Sama sekali tidak ada orang yang sebaik ini padanya. Kami masih punya banyak hal untuk dibicarakan. Kalian cepat pergi sana. Belasan betina menatap Bai Wanwan. Kau betina asing ya, tahu tidak siapa aku? Aku orang asing. Kalau kau mau memberitahuku, aku dengan senang hati membuang waktu mendengarkan. Yang bicara adalah betina bertubuh paling kekar. Betina yang berdiri di sampingnya segera bicara. Keluarganya adalah keluarga terbesar di suku kami. Kalau kau menyinggungnya, sama saja menyinggung separuh suku anjing hitam. Bai Wanwan mengangguk. Koneksinya memang cukup kuat. Lawan mengira dia menyerah. Mendengus. Cepat enyah sana. Kalau tidak aku akan membereskanmu sekalian. Kalau begitu boleh aku tanya jantan terkuat di suku kalian tingkat apa? Ini kau bertanya pada orang yang tepat. Seluruh suku anjing hitam, petarung tingkat atas tingkat hijau, keluarga kami punya 8.
Yang terkuat tingkat hijau ya. Benar, kau betina asing ini, sudah selesai belum? Cepat enyah. Bai Wanwan tersenyum menyipitkan mata. Baguslah kalau begitu. Si Hua menyelamatkan anakku, mulai sekarang aku melindunginya. Kau pikir kau siapa? Ucapanku tidak kau dengar ya? Dua kakakku petarung tingkat hijau. Kalau tidak takut mati kau ulangi lagi. Boleh, suamiku bakatnya tingkat kuning. Dua kakakmu kalau tidak takut mati boleh datang mencariku. Melihat Bai Wanwan menuntun si Hua pergi, beberapa betina mau maju menariknya, tiba-tiba berhenti. Tingkat kuning. Kau tipu siapa? Tingkat tertinggi suku kami saja tingkat hijau. Kau juga bilang, tingkat tertinggi suku anjing hitam adalah tingkat hijau. Kami kan bukan dari suku anjing hitam. Dia menarik si Hua berjalan angkuh mau pergi. Jangan percaya dia, kalian hajar dia. Jangan takut, siapa yang berani bergerak, suamiku habisi seluruh keluarganya. Hati si Hua masih berdebar, tak tahan menoleh ke belakang. Jangan lihat, cepat ikut. Sin Feng dan Zuxiu tidak ada di samping. Betina-betina ini begitu kekar, kalau benar-benar berkelahi pasti kalah. Langkahnya makin cepat, betina di belakang akhirnya sadar. Ini suku anjing hitam, kenapa dia begitu sombong? Cepat halangi dia, mereka mengejar. Aku halangi mereka, kau pergi dulu. Kau bodoh ya, mereka gendut begitu, mana bisa mengejar kita? Bikin aku kesal saja, berhenti. Kalau masih berani jalan, nanti tiap hari aku hajar kau. Bai Wanwan berhenti. Benar-benar bikin orang tidak tahan. Bagaimana kalau aku tunggu kalian saja? Wajah si Hua pucat ketakutan. Kau jangan cari masalah dengan mereka lagi. Nanti hidupmu tidak akan tenang. Sudah orang asing, menyinggung begitu banyak betina, nanti bagaimana hidupnya? Mereka menindasmu, juga hampir melukai anakku. Tersinggung ya tersinggung saja, di sini tidak diterima, masih ada tempat lain. Bicara sampai di sini, betina-betina itu sudah hampir mengejar sampai di depan. Bai Wanwan menarik si Hua berjalan cepat. Hebat, sedikit lagi tertangkap. Mungkin karena agak terlena, tidak memperhatikan menabrak dinding daging. Hatinya seketika tenggelam, jangan-jangan menabrak komplotan mereka. Suara Yanli terdengar agak gugup. Tidak menabrakmu kan? Ternyata kau, cepat minggir, aku harus segera pergi. Mereka menindasmu. Tanpa menunggu Bai Wanwan menjawab, dia sudah menghadang kelompok betina itu. Siapa suruh kalian menindasnya? Para betina lari setengah mati, capek sampai napas tidak teratur. Siapa yang menindasnya? Sisanya tidak sempat bicara, sudah dilempar ke udara, lalu jatuh keras ke tanah. Betina yang berguling di tanah disertai teriakan histeris. Di suku anjing hitam tumbuh sebesar ini, tidak pernah ada jantan yang berani memukul mereka. Yanli tidak berhenti lama, berjalan cepat ke depannya. Mereka bagaimana? Apa ada yang terluka? Aku tidak terluka, sepertinya masalah jadi besar. Awalnya cuma mau bikin mereka kesal. Sekarang sudah main fisik sifatnya jadi beda. Tapi Yanli juga bermaksud baik, tidak mungkin menyalahkan orang lain. Mumpung belum ada jantan lain yang sadar, kau cepat pergi. Mata Yanli berbinar, kau mengkhawatirkanku. Kau memukul begitu banyak betina, kenapa tidak cepat pergi? Nanti kalau dikepung jantan mereka bagaimana? Jangan khawatir, mereka tidak bisa mengalahkanku. Itu juga tidak boleh tinggal di sini. Bai Wanwan menariknya, lalu bicara pada si Hua di samping. Ayo, cepat tinggalkan tempat kejadian perkara. Nanti mati-matian tidak mengaku. Bagaimana kalau kita bunuh saja mereka semua? Selesai perkataan ini, suasana sekitar perlahan hening.